Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Situasi. Xiao Yang merasa Ichu Luku saat dia melihat sikap Yumayong terkejut dan membosankan ini. Dia berkata, apakah Komandan Yumai menjenggatnya? Yumai perlahan pulih dari keterkejutannya ketika dia mendengar ini. Wajahnya berubah-ubah antara hijau dan putih. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua wang dengan mengangkat tangannya, sebenarnya adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya. Dia ingat bahwa Xiao Yang hanyalah seorang dosa ketika dia bertemu dengannya saat itu. Sekarang, bagaimana mungkin baginya untuk mencapai tahap ini dalam beberapa tahun? Wajah Yumai tidak stabil. Sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini muncul di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur dua langkah. Suaranya menunjukkan kehati-hatian saat dia berkata, apa yang kamu rencanakan? Saat itu, Xiao Yang dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok Jiu di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Karena itu, Yumai juga agak khawatir bahwa Xiao Yang berencana membalas dendam padanya dengan mukul dan membantunya. Xiao Yang tersenyum saat melihat sikap Yumai yang berhati-hati dan tidak pasti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tenang, Komandan Yumai. Xiao Yang bukanlah orang yang tidak bisa memaafkan. Saya sudah lama melupakan masalah itu saat itu. Yumai hanya menggela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yang. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, Xiao Yang. Anda mengatakan bahwa nama Anda Xiao Yang. Matanya dipenuhi dengan keraguan saat mereka menyapu yang pertama setelah suara terkejut keluar dari mulutnya. Setelah berjuang bahu-membahu di samping aliansi yang untuk waktu yang lama, dia segera alami tahu bahwa kepala muda dari aliansi yang diberi nama ini. Kepala aliansi yang. Yumai tanpa sadar berteriak lagi saat dia menjadipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiao Yang tersenyum dan mengangguk. Yumai terkejut ketika dia melihat Xiao Yang menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian sebelum Yumai bergumam, ini memang kamu, betapa tidak terduga, dosa kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik faksi paling kuat dalam Kekaisaran Joma. Hati Yumai tidak bisa menahan desahan saat dia mengungkapkan kata-kata ini. Anak kecil yang bisa dia yulini sesuka hatinya saat itu sekarang bisa meramasnya sesuka hatinya. Perubahan ekstrem semacam ini benar-benar menyebabkan Yumai merasa bahwa segala sesuatunya tidak nyata. Saya tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja aku telah menyatukan beberapa faksi di dalam Kekaisaran. Xiao Yang tertawa dan menjawab dengan santai. Yumai tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah tetapi kesulitan untuk membuat faksi yang sangat kuat itu dengan sukarela bergabung dengan aliansi tidaklah kurang sulit daripada menghantarkan mereka semua. Dia juga segera bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiao Yang. Dia menjerutkan kening dan berkata, namun, Anda benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang ketua aliansi. Anda tidak mungkin meskipun masalah besar menimpa aliansi yang. Jika bukan karena yang mulia Noit Kukelas Dozong, kemungkinan aliansi yang akan lama disingkirkan dari Kekaisaran Major All 3 sektor. Xiao Yang juga tertawa getir dan menghela nafas saat melihat ekspresi Yumei. Saya melakukan retret kali ini. Pada saat saya keluar, hal penting dan besar seperti itu terjadi secara tak terduga. Benar, bagaimana situasinya akhir-akhir ini?
Ekspresi Xiao Yan tegas ketika dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. Sangat buruk, wajah Yu Mei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini. Dia berkata, belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte dari Poison Sect diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya sedang memulihkan diri dari luka-luka. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri. Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng Gunung Hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte Angsa Emas dan 3 sesepuh lembah Mulan yang berlatih, keterampilan Savage 3 binatang yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit Douzong. Kali ini, Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Hati Xiao yang juga sedikit tenggelam ketika dia mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari apa yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Ma Jia. Jika dia dikalahkan, niscaya itu akan menyebabkan moral mereka turun drastis. Beberapa orang yang awalnya tidak yakin bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Kekaisaran Ma benar-benar akan tamat. Selain ahli tingkat puncak, kami juga dirugikan dalam hal kelas Dou Huang dan kelas Dou Wang. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari 3 kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kami masih hampir tidak dapat memblokirnya. Oleh karena itu, poin terpenting dalam pertarungan besar ini adalah pertarungan yang menentukan di antara para ahli puncak dari kedua belah pihak. Yu Mei berbicara dengan cara yang serius. Namun, hanya Yang Mulia di pihak kita yang merupakan seorang elit Douzong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki 3, jika Yang Mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan 3 sesepuh dari lembah Mulan hari ini, kita masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar tamat. Ekspresi Yu Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras ular orang mereka telah terikat dengan Kekaisaran Ma Jia di perahu yang sama. Jika Kekaisaran Ma Jia dikalahkan, ras orang ular mereka pasti tidak akan dapat memblokir aliansi 3 sekte. Tinju Yu Mei menegang ketika dia memikirkan bagaimana rasnya yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap sebagai budak begitu ras orang ular dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk dari kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang sangat buruk. 3 Douzong. Bawa aku ke benteng Black Mountain. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Sui Mei tidak terkejut saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan mendesah, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika Anda pergi. Bahkan seorang ahli Dou Huang sepertimu sepertinya tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran antara kelas Douzong. Kecuali jika Anda dapat berlatih metode ki pertempuran gabungan seperti 3 sesepuh dari lembah Mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan adalah seorang elit Dou Huang, dia dan kelas Douzong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit untuk dilintasi, seperti perbedaan antara Dou Wang dan Dou Huang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yu Mei. Dia tidak menyuarakan jawaban apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, gadis kecil, kamu tidak turun. Yu Mei terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba melintas dari langit sementara Yu Mei merasa tidak pasti. Yang terakhir memfokuskan matanya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang gadis kecil. Dia langsung agak bingung.
Namun, saat tatapannya melihat sepasang sayap Douki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kebodohan. Dia tanpa sadar berteriak, dia juga seorang ahli doang. Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas Do Huang pada usianya menyebabkan Yu Mei agak heran, Ziyan di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih Douki menjadi lebih mudah. Pikirannya ini dikonfirmasi selama kalimat Ziyan berikutnya. Tubuh Ziyan digantung di udara saat dia melihat ke bawah ke arah yang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia meringkuk bibir kecilnya dan berkata, "Saya baru saja maju ke kelas Do Huang beberapa hari yang lalu. Terima kasih." Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat mata Yu Mei menjadi benar-benar tumpul karena kata-kata dari Ziyan ini. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah Magical Beast. Karenanya, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus cepat. Situasi di Black Mountain Fortress tidak optimis. Yu Mei hanya berangsur-angsur pulih dari keadaannya yang membosankan ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, jika gadis kecil ini benar-benar menjadi Do Huang elit pada usia seperti itu, apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas Do Huang setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Namun, selain mengonsumsi pil transformasi tubuh, apakah Magical Beast tidak perlu mencapai peringkat 7 untuk berubah menjadi bentuk manusia? Hati Yu Mei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia telah memulihkan beberapa Douki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkan dia untuk memanggil sayap Douki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng Gunung Hitam. Tubuh Xiao Yan mengikuti di belakang Yu Mei. Matanya melihat ke kejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, "Cai Lin, bertahanlah sedikit lebih lama. Saya akan segera ke sana." Benteng Black Mountain terletak di perbatasan timur laut Kekaisaran Jia Ma. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, sudah berdiri selama 1 abad tanpa jatuh. Selama periode waktu ini, telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak luka di benteng yang sangat besar ini. Dari sini, bisa dilihat betapa kokohnya itu. Saat ini, benteng Gunung Hitam telah menjadi tempat perkelahian paling sengit antara aliansi Yan, ras ular orang, dan 3 sekte terjadi. Beberapa pertempuran krusial yang bisa menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan dari kejadian lainnya akan meletus di tempat ini. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa dapat tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Mulan, Kekaisaran Jia Ma mungkin memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Jika dia dikalahkan, Kekaisaran Ma Jia, aliansi Yan dan ras ular orang akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Karenanya, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Ma Jia akan binasa atau tetap ada. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.